Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratun Inayah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmu Lughah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu linguistik dan cabang ilmunya. Apa itu linguistik? Secara etimologi, kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris dari kata language. Kata ini merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu kata linguis dan imbuhan ic. Sedangkan secara terminologi, linguistik secara terminologi dapat dimaknai ilmu yang mengkaji bahasa manusia atau the study of human language, dan studi ilmiah tentang bahasa, the scientific study of language. Selanjutnya, wilayah kajian linguistik. Ada berapa sih wilayah kajian linguistik? Wilayah kajian linguistik itu ada dua. Yang pertama mikrolinguistik dan yang kedua makrolinguistik. Mikrolinguistik secara sederhana yaitu pendekatan analisa bahasa berdasarkan aspek internal bahasa yang terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Sedangkan makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa hubungannya dengan interdisipliner dan bidang terapan. Selanjutnya, cabang ilmu yang ada di dalam kajian mikrolinguistik itu ada 4. Yang pertama fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, dan yang keempat semantik. Yang pertama ada fonologi, merupakan cabang linguistik yang berfokus dalam mengkaji bunyi dan sistem bahasa. Yang kedua, morfologi, merupakan cabang linguistik yang mengkaji struktur bentuk kata utamanya melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis adalah kajian tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Dan yang terakhir, semantik adalah studi sistematis tentang makna dan semantik dalam linguistik, adalah tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Selanjutnya, cabang ilmu yang ada di dalam makrolinguistik. 1. Linguistik interdisipliner meliputi programatik, sosiolinguistik, historical linguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, antropologi linguistik, linguistik komputasi, statistika, dialektonologi. Kedua, linguistik terapan meliputi linguistik edukasional, penerjemah, perkamusan, linguistik forensik, terapi wacara, linguistik medis, grafonologi, dan mekanolinguistik. Yang terakhir, konsep-konsep dalam kajian kebahasaan. Yang pertama, preskriptif dan deskriptif, kedua sinkronis dan diakronis, ketiga teoris dan terapan, keempat historis dan komparatif, kelima langue and parole, keenam kompetensi dan performansi, dan yang ketujuh fungsional dan formalisme. Yang pertama, preskriptif dan deskriptif.
Preskriptif sering juga disebut juga normatif, yaitu pandangan tentang bahasa yang lebih berorientasi kaedah-kaedah atau aturan gramatika yang sudah berlaku dan ditentukan sebelumnya. Sedangkan deskriptif adalah pendekatan terhadap bahasa secara objektif. Yang kedua ada sinkronis dan diakronis. Pendekatan sinkronis adalah pendekatan yang titik kajiannya menyasar pada bahasa dalam suatu masa tertentu atau dalam kajian yang terbatas. Sedangkan diakronis adalah mempelajari suatu bahasa dalam fase-fase perkembangan bahasa tersebut dari kurun waktu yang berbeda atau membandingkan perubahan dan perkembangan berdasarkan perubahan masa. Yang ketiga, teoris dan terapan. Linguistik teoris, bidang linguistik yang mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bahasa. Sedangkan linguistik terapan adalah bidang ilmu kebahasaan yang mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menawarkan solusi bagi masalah dunia nyata yang terkait dengan bahasa, sehingga pengetahuannya bersumber dari penelitian linguistik umum dapat diterapkan secara praktis. Yang keempat, historis dan komparatif. Linguistik historis merupakan cabang dari linguistik teoris yang menyelidiki perkembangan bahasa dari suatu masa ke masa yang lain, serta menyelidiki perbandingan suatu bahasa dengan bahasa lain. Sedangkan linguistik komparatif adalah kajian yang membandingkan dua bahasa atau lebih untuk objek kajiannya. Yang kelima ada langage, langue, dan parole. Langage adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakaian bahasa. Sedangkan langue dimaknai sebagai sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif disepakati bersama oleh komunitas pengguna bahasa. Sedangkan parole dalam arti bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu berupa tindakan dan tuturan. Yang keenam ada kompetensi dan performasi. Secara singkatnya, kompetensi melibatkan mengetahui atau coding bahasa, sedangkan performasi melibatkan perilaku atau doing suatu bahasa dengan bahasa tersebut. Yang terakhir ada fungsional dan formalisme. Teori ilmu bahasa mutaakhir dapat dipetakan menjadi dua masa besar, yakni orientasi formalisme dan fungsionalisme. Teori fungsionalisme diwakili oleh generatif grammar yang digagas oleh Avram Noam Chomsky, sedangkan teori fungsionalisme diwakili oleh Michael Alexander Kirkwood Holiday. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.